Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini. Pastikan kalian sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update cerita terbaru di channel ini. Di episode kali ini saya akan kembali membacakan pengalaman pendakian mistis yang dialami oleh Mas Arik. Masih ingat dengan Mas Arik? Sebelumnya Mas Arik pernah membagikan ceritanya pada channel ini, kala ia mendapatkan teror saat perkemahan pramuka. Bagi yang ingin mendengarkan ceritanya, link videonya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Kali ini ceritanya tentang pengalaman pendakiannya di sebuah gunung di daerah Jawa. Nama gunung serta lokasi akan saya samarkan sesuai permintaan Mas Arik. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Sebuah jurnal terbaru dalam lembaran putih belum terlukis kembali dilaksanakan. Menapakkan kaki ke hutan antah berantah yang sama sekali belum pernah kukunjungi, dengan maksud mengeksplorasi surga duniawi yang masih tersembunyi di balik hijaunya alam pertiwi. Cerita kali ini adalah cerita yang saya alami jelas di saat ekspedisi saya mengarungi hutan dengan tujuan observasi dan eksplorasi flora dan fauna yang berlokasi di sebuah gunung yang sebut saja Gunung X. Gunung X ini adalah gunung yang belum terlalu eksis di kalangan para pendaki masa kini, tapi cukup eksis di telinga para pendaki mistis yang menapaki gunung ini dengan tujuan gaib atau tak logis lainnya. Dan kali ini saya terpanggil untuk ke Gunung X setelah mendengar masih sangat banyak flora dan fauna tampan di kawasan ini. Waktu dimundurkan. Sehari sebelum keberangkatan, aku dan Wandi sempat diskusi tentang perjalanan kali ini. Ya, aku berangkat bersama dia. Yakin nih Ler, kita mau berangkat berdua? Tanya Wandi padaku. Iya iyalah Cok, mau ajak siapa lagi? Toh cuman kamu kan yang ada di sini. Yang lain kan lagi keluar kota, jawabku. Setelah diskusi panjang diiringi kopi dan rokok, kami pun sepakat untuk berangkat jam 6 pagi. Keesokan harinya tanggal 17 di bulan kedua tahun ini. Dan ini adalah hari yang telah saya tunggu. Kami berangkat menuju lokasi dengan waktu sesuai janji, menggunakan motor kesayanganku. Berpuluh-puluh kilometer telah tertempuh, dan kami pun istirahat di sebuah warung dan bersantai sejenak di sana, sembari berdiskusi. Setelah beberapa pembicaraan itu, kami memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Melewati desa-desa dan hutan-hutan rindang, sejenak membuatku melupakan rasa sakit di pinggangku, karena sudah 6 jam duduk di kendaraan. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang akhirnya kami pun tiba di lokasi pukul 2 siang. Kami istirahat sejenak sembari menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh alam desa. Sebut saja Desa Y, di area kaki gunung. Waktu terus berjalan. Sang cakrawala pun kian meredup. Angin berhembus sepoi dan langit pun memerah. Waktu sudah menunjukkan senja. Kami pun bergegas untuk melaksanakan sholat maghrib. Makan, kemudian packing. Singkat cerita, 3 agenda tersebut selesai kami jalankan. Dan tibalah waktunya untuk memulai pendakian. Oh iya, kalau kalian bertanya kenapa pendakian ini dimulai pada saat matahari terbenam, sedangkan tujuan utamanya adalah untuk melakukan observasi dan eksplorasi di gunung ini, tentunya akan sedikit sulit untuk melihat dalam kondisi gelap. Jawabannya adalah, memang benar, saya dan Wandi kesini untuk observasi atau meneliti flora dan fauna apa saja yang masih ada di kawasan ini. Tapi jujur, secara pribadi kami berdua lebih senang berjalan malam dengan alasan lebih asik. Dan juga akan lebih mudah untuk bertemu hewan-hewan nokturnal.
Sekitar jam 7 malam, langkah pertama kami diiringi dengan doa. Pada awal perjalanan saya tak merasa gangguan besar. Hanya saja ada beberapa sosok yang berjalan di samping kiri dan kanan jalur. Ada yang mengikuti dari belakang. Dan juga ada suara tangis yang begitu lirih. Saya pun cuek tak memperdulikan hal itu. Dan setelah 30 menit berjalan kami sampai di pos 1. Kami tidak istirahat di sini dan terus melanjutkan perjalanan. Dan 2 jam kemudian kami sampai di pos 2. Istirahat sejenak, minum dan bercanda. Di tengah-tengah bercandaan kami, Wandi bertanya padaku, "Camp di mana nanti malam? Rumornya pos 3 itu rawan kan?" Kata Wandi padaku. "Di mana sampainya aja lah. Pos 4 atau mungkin pos 5, jawabku pada Wandi. Wandi mengangguk dan mengajak untuk kembali melanjutkan perjalanan. Saat hendak melanjutkan perjalanan, pandangan kami teralihkan ke sebuah ranting pohon kecil di sisi kiri jalur dan melihat seekor ular berjenis ular pucuk sedang melintas di ranting tersebut. Aku pun mengambil buku catatan di tas kecilku dan mencatat detail apa saja yang baru kusaksikan, sambil bergumam dalam hati, satu target udah dapat nih. Semoga aja bisa dapat yang lebih jos. Perjalanan kami lanjutkan sembari bersenda gurau untuk mengisi keheningan malam di hutan yang lebat ini. Tapi ada yang janggal. Aku merasa seperti langkah kaki yang berjalan beriringan bersama kami. Sontak aku menoleh ke belakang. Dan benar saja, ada sesuatu yang mengikuti kami. Sosok tinggi besar dengan mata menyala, menyertai perjalanan kami. Namun sosok tersebut berhenti seketika di saat saya menolehkan pandangan ke arahnya, dan sempat saling tatap menatap. Saya kembali berjalan dan ternyata Wandi juga berhenti, dengan jarak sekitar 5 meter dari arah saya berdiri. Saat saya menghampiri dia, ia pun bertanya kepada saya, "Lihat apa lu barusan?" Saya pun menjawab, "Ada tupai. Mau ku ambil buat makan, malah kabur." Ucapku saat itu meski berbohong. Meskipun saya tahu, Wandi cukup berani untuk mendengar cerita saya. Tapi saya memilih untuk tidak menceritakannya karena tak mau perjalanan yang cukup dinikmatinya akan sedikit terganggu dengan apa yang saya lihat. Sekitar 3 jam berjalan kami sampai di pos 3 yang katanya rawan akan hewan buas. Tak ingin mengambil resiko tinggi, kami pun lanjut dan memilih untuk tidak istirahat di sana. Aku dan Wandi bertukar posisi. Aku di posisi depan dan Wandi di posisi belakang. Kami kembali menapaki dengan langkah santai diiringi obrolan ringan. Namun tiba-tiba saja Wandi bilang bahwa carrier yang ia bawa terasa sedikit lebih berat. Dan benar saja, ketika aku menoleh ke arah Wandi, ada sosok kuntilanak yang sedang menduduki carrier yang Wandi bawa. Sosok itu ikut bersama kami. Aku pun bertanya pada sosok itu, sejak kapan ada di sana dan mau apa? Namun sosok itu hanya diam, tak menggubris pembicaraanku. Aku pun tak mau memperpanjang percakapan dengan setan jelek itu. Kami kembali berjalan dan Wandi masih memasang mimik wajah kelelahan dengan carrier yang diduduki kuntilanak yang entah sejak kapan ada bersamanya. Langkah demi langkah kami lalui dengan pelan, dikarenakan posisi Wandi sedang membawa carrier berisi perlengkapan camping, ditambah dengan sosok kuntilanak yang tak ada cantik-cantiknya sama sekali sedang menduduki carriernya. 15 menit berselang kami beristirahat sejenak di tepi jalur. Minum, merokok, makan snack Apollo rasa coklat dan sedikit bercanda. Sesekali aku menoleh ke arah Wandi, dan sosok itu masih saja bersemayam di carrier Wandi. Tapi ada kejadian tambahan, yakni sosok itu perlahan mulai menampakkan wajahnya. Senyum sumringah terlukis di wajah buruknya. Matanya full hitam, dan sisi kirinya buta.
gigi yang mengeluarkan taring serta darah yang menghiasi mulut dan hidungnya. Perlahan dia mulai mengeluarkan suaranya. "Mau apa kalian?" Tanya Kunti jelek itu padaku. Aku pun menjawab, "Maaf, saya hanya ingin melakukan apa yang saya ingin lakukan. Dan apa yang akan saya lakukan tak ada sangkut pautnya sama Anda. Memang, demit kelas cacing seperti ini bukanlah apa-apa bagiku." Wajahnya bukan menggambarkan seram, tapi hanya menambah sedikit sugesti menjijikkan di otakku. Dan setelah percakapan itu, sang Kunti pun menghilang beriringan dengan hembusan angin berskala sedang pada saat itu. Singkat cerita, sebatang rokok Sampurna Mil dan juga snack Apollo rasa coklat telah kami habiskan. Dan tibalah waktu untuk kembali menerobos gelapnya malam di hutan Gunung X ini. Tapi di saat aku hendak mengangkat carrierku, ada bunyi sesuatu yang terjatuh. Sontak aku menoleh dan ternyata gelas kopi milik Wandi terlempar dari karabinernya hingga berhantam dengan batu kecil di lokasi itu. Sontak saja suara itu cukup membuatku kaget. Perjalanan menuju pos 4 kembali dilanjutkan. Syukur alhamdulillah tidak ada gangguan sama sekali di dalam perjalanan. Singkat cerita, kami sampai di pos 4, tempat di mana kami mendirikan camp dan mendapatkan gangguan yang super duper rese. Waktu menunjukkan pukul 2 lewat. Aku mendirikan tenda untuk tidur dan Wandi memasak untuk makan malam. 20 menit persiapan kami lakukan. Setelah makan, aku mengajak Wandi untuk mencari kayu di sekitar area camp untuk menyalakan api unggun sebagai penghangat tubuh kami para jomblo dan menyelamatkan suhu tubuh dari cengkraman dingin. Tetapi Wandi memilih tetap di camp untuk membersihkan segala sesuatu yang bisa saja mengganggu momen kami malam itu. Ya sudahlah, toh sendiri pun insya Allah nggak apa-apa, asalkan yakin sama Tuhan. Pikirku saat itu. Aku melangkahkan kaki untuk pergi mencari bahan api. Namun baru 5 langkah aku berjalan dari camp, aku sudah disambut dengan sosok wanita tua yang mengenakan baju zaman dulu tanpa alas kaki. Wajahnya tidak begitu seram. Senyumnya ramah tergambar indah di wajah perempuan itu. Sontak aku pun mendekat dan bertanya padanya. "Permisi, Nek. Mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu, nenek ini siapa ya? Kenapa bisa ada di tengah hutan seperti ini, Nek?" Nenek itu pun menjawab, "Tanpa aku jelaskan, kau pun tahu bahwa aku bukanlah manusia seperti kalian. Aku tahu apa keinginan kalian naik ke sini. Dan aku cuma mau berpesan dengan kalian. Jaga sikap kalian. Hati-hati. Mungkin malam ini kalian tidak akan tenang. Kalian akan disambut oleh penghuni gunung ini. Tapi aku tahu bahwa kamu bukanlah pemuda biasa. Kamu memiliki kemampuan. Kamu bisa merasakan keberadaan kami, berinteraksi dengan kami, bahkan bisa bersosialisasi dengan kami, dan menganggap kami seperti manusia. Sama halnya dengan kalian. Ingat, kamu harus hati-hati. Jika melakukan sesuatu, jangan sampai merugikan orang lain dan jaga dirimu sendiri." "Nggih, Nek. Terima kasih petuahnya. Sangat berharga bagi saya dan akan saya amalkan di keseharian saya," jawabku pada nenek itu. Selang beberapa detik setelah percakapan singkat itu, nenek itu pun pergi dan hilang seakan termakan oleh pekatnya gelap malam. Aku kembali melanjutkan apa yang harus aku lanjutkan. 15 menit kemudian aku kembali ke camp dengan membawa beberapa ranting kering yang kupunguti dari bawah pohon kayu. Kami membuat api dan duduk di dekat api tersebut sambil bercerita tentang hidup kami yang lucu. Namun di saat obrolan kocak kami itu, pandanganku kembali teralihkan oleh sosok pria dengan umur kisaran 35 tahun.
melintas tepat di depan kami tanpa menoleh sedikit pun. Aku diam memperhatikan bapak tersebut, dan tiba-tiba suara Wandi mengejutkanku. "Woi, lihat apa kamu?" Aku hanya menggelengkan kepala dan kembali menoleh ke arah bapak tersebut yang ternyata sudah hilang. Waktu menunjukkan pukul 3:45. Mataku telah sayu. Nalar dan fisik sudah cukup lelah. Dan raga ini ingin segera dinonaktifkan sementara. Wandi mengajakku untuk tidur. Aku pun mengiyakan dan masuk ke dalam tenda. Namun saat hendak tidur, aku mendengar suara langkah kaki yang berjumlah cukup banyak. Aku pun berpikir, apa ini yang dimaksud nenek tadi? Rasa penasaran menguasai otakku. Aku merangkak ke arah pintu tenda dan perlahan membuka resletingnya. Mengintip dari celah kecil dan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Ternyata sebuah arak-arakan mirip seperti arak-arakan kerajaan yang berhasil membuat suara yang cukup mengherankan. Sejenak aku terpana melihat kejadian itu. Banyak sekali peserta dalam rombongan itu, dan mereka semua menggunakan kostum kerajaan zaman dulu. Disertai sebuah kereta kencana di tengahnya yang ditarik oleh 2 ekor kuda berhias. Tak mau larut dalam pemandangan itu, aku pun kembali merebahkan kepala dan mencoba memejamkan mata. Namun tak lama setelah aku mencoba untuk terlelap, ada suara yang seakan memanggil-manggil namaku. "Arik, Arik." Suara itu terdengar jelas berkali-kali tepat di sebelah kanan tenda. Akibat rasa penasaran yang merajai kepalaku, aku pun keluar dan memastikan dari mana asal suara itu. Dan sialnya pada saat aku keluar dari tenda dan menganalisis keadaan di sekitarku, aku tak menjumpai apapun. Dalam hati aku bergumam, jika memang ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, muncul saja sekarang. Jangan khawatir, saya akan mendengarkan apa yang ingin kalian utarakan. Atau kalian bisa datang ke mimpi saya. Asalkan kalian membiarkan saya tidur nyenyak, agar saya bisa mendapatkan cukup istirahat untuk perjalanan saya besok. Selang beberapa detik setelah bergumam demikian, aku pun kembali masuk ke dalam tenda. Wandi terlihat tidur amat pulas dan nikmat. Saya kembali mencoba untuk memejamkan mata. Namun lagi-lagi saya kembali mendengar bisikan. "Ayo keluar sebentar. Kita sedikit bercerita. Di antara kalian berdua, cuma kamu yang bisa merasakan keberadaan saya." Tanpa pikir panjang, aku pun keluar dari tenda dan duduk sembari kembali menghidupkan api unggun dan menghisap sebatang rokok. Kemudian menikmati secangkir kopi. Tak berselang lama kemudian datanglah seorang wanita berparas cantik, berpakaian layaknya manusia normal. Kian mendekat dan akhirnya duduk tepat di samping saya dan berkata, "Jangan heran, sayalah yang memanggil namamu dan menyuruhmu untuk keluar tenda tadi. Aku hanya ingin berbagi cerita sedikit denganmu. Aku tidak akan menyakitimu dan juga temanmu, karena aku tahu bahwa kamu bukan pemuda yang sama seperti pemuda pada umumnya. Namaku Rini. Aku adalah pendaki dan aku mati di sini karena terpisah dari rombongan dan tersesat sehingga mati dalam keadaan kelaparan. Aku terpisah dengan rekan-rekanku dikarenakan oleh rasa egois yang belum bisa kukendalikan. Aku berusaha untuk menggapai puncak sendirian meskipun rekanku bersikeras untuk beristirahat dan melakukan summit attack jam 4 subuh. Aku naik sendiri sore itu dan turun pukul 7 malam. Namun di saat dalam perjalanan turun, aku mendapati kepalaku pusing teramat pusing. Tapi aku terus memaksakan diri untuk berjalan. Tapi anehnya, sudah 3 jam aku berjalan, aku masih saja belum sampai ke area camp yang seharusnya hanya butuh waktu 1 jam untuk kembali. Sejenak Rini mengheningkan suasana
dan menarik nafas panjang sebelum kembali melanjutkan ceritanya. Ya, dan akhirnya aku tersesat selama beberapa hari sebelum akhirnya meninggal dan jasadku tak ditemukan hingga sekarang. Aku berharap kalian para pendaki bisa lebih bekerja sama dan membelakangi ego kalian agar tidak terjadi hal yang sama. Sejenak aku termenung dan mulai merangkai asumsi bahwa kata sambutan dari nenek tadi berbeda jauh dengan ekspektasiku. Dan juga sejenak merasakan bahwa begitu hangat berada di dekat Rini, meskipun dia bukanlah manusia. Beberapa menit berlangsung, dan Rini kembali berbicara kepadaku. Terima kasih karena kamu telah mendengarkan ceritaku, dan terima kasih telah menemaniku malam ini. Aku senang bisa bertemu denganmu, meskipun kita berbeda alam. Jika nanti suatu hari kamu hendak mendaki kembali ke gunung ini, camplah di sini, dan berjalanlah menuju ke arah pohon di sana. Kita akan kembali bertemu nanti. Aku menunggumu untuk kembali ke sini. Dan setelah percakapan itu, Rini pun beranjak dan hilang begitu saja. Waktu sudah hampir subuh, yang artinya aku hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. Masih ada 3 pos yang memiliki jalur cukup panjang yang harus kami lewati. Alhasil, aku harus segera istirahat jika tidak ingin perjalanan esok hari terganggu. Aku pun masuk ke dalam tenda untuk segera tidur. Tidurku lelap sekali waktu itu. Aku terbangun pada pukul 9 pagi. Merayap keluar tenda dan duduk di dekat Wandi yang sedang memasak sarapan. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Kami segera bergegas dan kembali melanjutkan perjalanan. Menyalakan rokok sebelum berjalan dan menikmatinya di sepanjang jalur adalah kenikmatan bagi kami. 3 jam lebih berjalan, kami akhirnya sampai di pos 5. Kami singgah di sana sekedar untuk minum dan makan cemilan, sembari mengistirahatkan kaki dan punggung kami karena sewaktu berjalan menuju ke sini, jalur yang kami lewati lumayan terjal dan dibayang-bayangi oleh jurang. Setelah cukup beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan ke pos 6 yang berjarak tempuh sekitar 2 jam dari pos yang kami singgahi sekarang. Setelah 2 jam berjalan, kami sampai di pos 6 sekitar jam 5 sore. Melewati batas estimasi waktu yang saya perkirakan. Mungkin karena kami berjalan terlalu santai, karena ingin menikmati apa yang harus kami nikmati. Dan juga pendakian kami bukanlah pendakian kejar tayang yang harus sampai di puncak dan turun kembali dalam waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedikit tambahan, semenjak dari pos 1 hingga puncak dan turun kembali, aku banyak sekali menemukan kejadian gaib serta spesies hewan dan juga tumbuhan yang begitu indah. Termasuk salah satunya adalah ular sanca yang memiliki nama latin Piton reticulatus, yang bercorak sangat indah dan juga memiliki karakter agresif khas hewan hutan belantara. Kami singgah di sana untuk memasak mie instan, nasi, dan juga sarden. Serta tak lupa kopi untuk pemanis batang putih berisi tembakau yang kami siapkan. Setelah selesai makan, kami melanjutkan perjalanan ke pos 7, yaitu pos terakhir di gunung ini, dan titik tumpu di mana kami akan melakukan summit attack di sana. Pada saat dalam perjalanan, kami mengalami gangguan kembali, di mana kami bertemu dengan seorang pria paruh baya yang kemarin kami temui di pos 4. Dan ternyata Wandi juga melihat dan merasakan keberadaan sosok tersebut. Hening merasuki atmosfer lingkungan kami pada saat itu. Dengan rasa sedikit ragu, aku memulai pembicaraan dengan pria itu. Permisi Pak, mohon maaf, Bapak siapa ya? Sebelum sekarang kami juga melihat Bapak di pos 4. Apa ada sesuatu yang hendak Bapak sampaikan kepada kami? Ujarku saat itu. Kemudian Bapak itu pun menjawab, Tidak seharusnya kalian ada di sini, apalagi dengan tujuan kalian tidak jelas.
dan untuk mempublikasikan seisi rumah kami. Jadi sekarang juga kalian harus angkat kaki dari rumah kami. Jawab pria itu dengan nada sedikit membentak kepada kami. Sontak saya pun menjawab, "Mohon maaf Pak, jika itu kemauan Bapak, kami tidak bisa mengiyakan. Lagi pula saya tidak akan mempublikasikan seisi hutan ini. Saya hanya akan mengabadikan hal-hal indah dari alam kami, bukan menyebarluaskan isi alam Bapak. Jadi tolong izinkan kami melanjutkan perjalanan." Setelah negosiasi kasar itu terjadi, Bapak itu pun menghilang seketika. Saat aku sedang saling tatap dengan Wandi, ia pun bertanya, "Gimana? Mau lanjut atau kita pulang sekarang?" Kemudian aku menjawab dengan tegas, "Aku gak akan pulang tanpa hasil. Jika pagar yang kulewati untuk mencapai tujuanku hanya sebatas ini, kita tetap lanjut sampai di pos selanjutnya. Istirahat, dan jam 5 pagi kita summit attack. Gak ada yang bisa ngelarang kita kecuali Tuhan." Wandi terdiam dan akhirnya mengangguk setelah kuajak kembali berjalan. Dan tak lama kemudian kami sampai ke pos terakhir, tempat kami akan mendirikan tenda dan melakukan persiapan untuk besok. Singkat cerita, tenda berdiri, makanan siap, dan kopi sudah mengikhlaskan dirinya untuk menjadi minuman nikmat yang akan kami seduh. Setelah selesai makan, aku masuk ke tenda untuk mengambil peralatan survival dan alat navigasiku untuk jaga-jaga kalau kami telah disesatkan oleh bapak tadi akibat tak mengindahkan permintaannya. Dan syukur kami masih tetap berada di titik koordinat seharusnya. Aku pun memasukkan kembali peralatanku dan menyalakan sebatang rokok sembari menikmati kopi. Dan pada saat yang bersamaan, samar kulihat di depanku ada sosok yang mendekat. Awalnya aku kira sosok itu adalah Wandi. Dan ternyata Wandi malah datang di sisi kiri arahku duduk. Aku heran. Wandi ternyata juga melihat sosok itu. Kemudian berkata, "Weh, ada yang mendekat. Kayaknya bukan manusia dah." Aku pun menegakkan tubuhku yang sedang dalam keadaan santai. Dan ternyata dia adalah sosok nenek-nenek yang kemarin aku temui. "Halo anak muda. Sudah sampai di sini kalian ternyata," sapanya. Dia kembali melanjutkan pembicaraannya sebelum sempat kujawab. "Tentang bapak-bapak yang kalian temui tadi, itu adalah salah satu sosok penunggu sekaligus penjaga tempat ini. Itu tadi adalah sambutan untuk kalian, untuk menguji seberapa jauh tekad kalian untuk menggapai puncak gunung ini. Tidak banyak pendaki yang mendapatkan sambutan seperti itu. Meskipun terkesan kasar dan arogan, bapak itu secara tidak langsung mengizinkan kalian untuk menggapai puncak gunung ini. Di atas adalah kerajaan ratu kami, yaitu Ratu X. Tapi kamu mungkin tidak bisa melihatnya karena telah tertutupi. Sang ratu tahu akan ada manusia yang bisa melihat keberadaannya di sini. Sampai di sini kamu tidak akan mengalami gangguan lagi anak muda, karena kamu sudah bisa melewati semua sambutan kami," ujar nenek itu yang aku merasanya seperti mendongeng. Kemudian aku bertanya kepadanya, "Lantas bagaimana dengan pendaki wanita bernama Reni itu, Nek? Apakah dia juga penunggu di sini?" Saya akui meskipun dia sosok dari alam lain, tapi dia memiliki paras yang begitu cantik, Nek. Aku merasa seperti bersama manusia saat duduk bersamanya, bahkan lebih dari biasanya. Nenek itu pun menjawab, "Benar, dia adalah salah satu dari penunggu di sini yang mati karena tersesat terpisah dari rombongannya dan mati karena kelaparan. Aku sudah menganggapnya sebagai cucuku sendiri. Bahkan dia juga bercerita tentang dirimu yang sama sekali tak merasa takut pada dia saat ia bercerita padamu. Dan ia juga menanti kamu kembali ke gunung ini. Aku juga akan menyampaikan apa yang kamu bicarakan di sini.
Aku pun heran. Waktu menunjukkan pukul 1:55 dini hari. Dan lagi aku merasakan bahwa istirahatku kurang lagi malam ini. Aku memutuskan untuk tidur dan masuk ke dalam tenda bersama Wandi. Selang sekitar 15 menit aku tertidur, aku pun bermimpi bahwa aku kembali bertemu dengan nenek itu, yang sekarang tak sendirian, namun ia bersama Rini. Rini tampak tersenyum manis indah padaku dan berkata, "Jangan bosan main kesini ya mas. Rini bakal nungguin mas datang kesini lagi. Mas punya tekad yang kuat, pengetahuan yang luas, dan juga sikap yang tegas. Rini kagum dengan mas. Semoga targetnya tercapai ya mas. Senang bisa bertemu dan bercerita dengan mas," ucap Rini sambil tersenyum bersama nenek itu. Di tengah-tengah mimpi itu aku terkejut bukan main, karena alarm di HP-ku berbunyi dengan volume yang sangat keras. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih, di mana saatnya kami melakukan summit attack. Segala persiapan sudah selesai dipersiapkan, dan kami pun menjalani misi terakhir kami, yaitu puncak Gunung X. Dan sejak malam itu kami tidak mengalami lagi gangguan-gangguan gaib. Hanya saja aku masih terbayang dengan sosok Rini, si hantu pendaki cantik itu. Sekian cerita dari Arik kali ini. Semoga kalian menikmati dan semoga kalian juga penasaran dengan Rini. Masalah percaya atau tidaknya saya serahkan lagi kepada kalian. Di sini saya hanya sekedar membagikan pengalaman. Thanks buat Mas Aldi yang sudah mau membacakan cerita saya di channel Mereka Ada. Next akan ada cerita lagi yang akan saya share di channel ini. Oke, sekian dulu cerita pada episode kali ini. Terima kasih untuk Mas Arik yang sudah membagikan ceritanya di channel Mereka Ada. Mari sama-sama kita tunggu cerita mistis apa lagi yang akan Mas Arik bagikan di channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita pada episode kali ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.